Halo, ketemu lagi bersama aku Edi Prasetyo, masih di tutorial Edi Computer Channel. Oke, kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial desain grafis, yaitu tentang Adobe Illustrator. Nah, pada tutorial kali ini aku akan membahas pengenalan tool-tool pada program desain Adobe Illustrator. Kalau kemarin aku udah buat video tentang toolbox, kali ini aku akan menjelaskan fungsi dari masing-masing tools yang ada di dalam toolbox. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama ngomong. Yang pertama kita lihat adalah tool selection, atau kalau kalian menggunakan keyboard shortcut itu kalian bisa tekan tombol V pada keyboard ya. Nah, ini adalah tombol selection tool. Fungsinya adalah untuk menyeleksi, memindah, memutar, mengubah atau memperbesar, memperkecil objek. Nah, di sini aku kasih contoh, ada sebuah kotak, ini belum terseleksi. Untuk menyeleksinya kita menggunakan tool tadi, selection tool. Caranya gampang banget, tinggal diklik aja objeknya, maka objek ini akan aktif. Tandanya ada kayak titik-titik ini ya, ini berarti objek udah aktif. Nah, dengan selection tool kita bisa menggeser posisi, misalnya kita geser ke sini, samping atau ke bawah atau ke atas. Nah, selain untuk menggeser posisi, kita juga bisa untuk memperbesar atau memperkecil objek tersebut. Caranya seleksi dulu, kemudian letakkan kursor di pojok, bisa di pojok atas, bisa kanan atas, kiri atas, atau kiri bawah dan kanan bawah, atau bisa juga secara horizontal, itu untuk memperbesar ke samping. Caranya gampang banget. Kalau memperbesar ini klik, kemudian tahan, lalu drag, tarik aja gitu, jangan dilepas ya, tarik. Nah, maka objek akan memperbesar. Atau bisa juga untuk memperkecil, baik dari kanan atau dari kiri atau dari bawah ya. Kemudian bisa juga dari samping. Kalau dari samping bisa kita tarik ke samping secara horizontal ya, atau dari bawah secara vertikal seperti itu. Nah, itu untuk selection tool. Kemudian selanjutnya adalah direct selection tool. Direct selection tool ini sebenarnya ada dua. Nah, jadi kalau kalian lihat di bawah ini ada kayak tanda segitiga, itu berarti ada tool yang lain yang tersembunyi di dalam tool ini. Ini cara untuk membukanya, klik dan tahan, maka akan muncul tool lainnya yang tersembunyi. Ini ada direct selection tool, kemudian group selection tool. Nah, fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu direct selection tool itu untuk menyeleksi objek dan menggeser titik poin. Aku akan kasih contoh lagi. Nah, ini ada gambar. Maksudnya untuk menggeser titik poin itu, jadi kita ini yang disebut dengan titik poinnya nih ya. Ini titik poin dari pad, atau bisa juga ancor. Nah, untuk menggesernya itu kita seleksi salah satu dari titik poinnya, entah yang di sini, di sini, di sini, atau di sini. Kita pilih aja, kemudian bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi satu-satu gitu ya, menggeser satu-satu. Nah, begitu. Kalau pakai selection tool kan nggak bisa. Kalau selection tool itu secara menyeluruh, jadi semuanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah group selection tool. Kalau group selection tool ini fungsinya untuk menyeleksi objek, salah satu objek yang ada dalam keadaan group. Jadi misalkan ada banyak banget objek nih di group, kemudian kita mau seleksi salah satunya, itu bisa menggunakan ini, group selection tool. Nah, untuk contohnya aku kasih contoh. Aku akan menggambar 4 buah objek, kemudian aku group. Nah, untuk menyeleksi ini kan
kalau pakai selection tool itu kan nggak bisa, berarti ketika kita seleksi itu akan semuanya, karena ini objek ini dalam keadaan di grup. Nah, untuk menyeleksi salah satunya itu bisa menggunakan tadi di group selection tool. Nah, ini bisa kita seleksi salah satunya. Nah, jadi itu fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah magic wand. Itu fungsinya untuk menyeleksi objek yang mempunyai warna sama. Jadi kalau misalkan ada beberapa warna dalam sebuah objek, itu kita bisa gunakan magic wand untuk menyeleksi salah satu menyeleksi warna yang sama ya. Contohnya ini aku kasih contoh seperti ini, kita pakai magic wand. Ini magic wand, inilah tool magic wand. Penggunaannya tinggal klik aja, kemudian kita mau seleksi warna yang biru nih, ini kan sama nih, jadi kita cukup seleksi salah satu aja, maka yang semua warna biru akan terseleksi. Kalau ini kan cuma satu, jadi ya satu aja. Tapi kalau ada warna lain, misalkan ada hijau di objek yang lain, itu semuanya bisa terseleksi. Ini fungsinya biasanya untuk mengganti warna secara menyeluruh, jadi semua warna yang sama mau kita ganti cuman secara keseluruhan gitu, jadi nggak satu-satu. Jadi itu keuntungannya menggunakan magic wand. Lalu selanjutnya adalah tool lasso. Lasso ini untuk menyeleksi objek secara bebas ya. Jadi misalnya kita mau pilih seperti ini atau seperti ini, tapi kalau satu-satu nggak bisa, harus terserah mau gimana caranya, ini secara bebas gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalian pelajari dulu yang ini ya, sedikit-sedikit lah, nanti kan lama-lama juga kalau udah paham pasti untuk selanjutnya akan lebih mudah gitu. Jadi buat kalian yang ingin terus belajar, ingin terus mengikuti tutorial ini secara menyeluruh, kalian bisa klik subscribe, atau jika kalian ada pertanyaan yang ingin kalian ketahui, kalian bisa tulis di kotak komentar, atau kamu juga bisa memberikan kritik dan saran tentang videoku ini agar nanti mungkin bisa lebih bagus dan lebih baik lagi. Oke, tetap semangat, tetap belajar dan terus belajar, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.